Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi min anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita nikmat kehidupan. Ya, sampai sekarang kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pantas untuk bersyukur atas kehidupan tersebut, karena dengan kehidupan kita ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan dan mengerjakan perbuatan-perbuatan amalan-amalan saleh. Jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Yusuf kok lain ini? Nggak boleh seperti itu. Nggak boleh ya. Istighfar. Taib, menulis teks puisi. Melanjutkan pokok bahasan yang sebelumnya, hari ini kita menulis teks puisi sekaligus menganalisis unsur-unsur dari teks puisi tersebut. Bagaimana? Inilah praktiknya. Praktiknya menulis puisi sekaligus menganalisis unsur-unsur dari puisinya, begitu. Nah, bagaimana cara menulis puisi? Nah, secara umum cara menulis puisi yang paling pertama, begitu ya, menemukan ide. Menemukan ide dulu yang paling pertama. Pasti harus cari ide dulu. Setelah dicari ketemu baru ya, temukan ide. Kemudian pilih ide yang menarik. Ide ini kalau antum cari kan pasti banyak idenya. Nah, maka ide yang paling menarik yang antum pilih. Yang kemudian memilih kata-kata yang penuh makna. Oh ya, ini kadang selip-selip tangan anak. Penuh makna gitu ya. Ini yang salah entah keyboardnya, entah tangannya, entah kemampuan anak mengetik gitu ya. Nah, ya iya, kita nggak tahu mana yang salah gitu ya. Mudah-mudahan keyboardnya. Iya, membuat puisi. Ya. Nah, memilih kata-kata yang penuh makna. Kebanyakan, nggak usah pakai tentang guru lah. Menggambarkan makna untuk menggambarkan perasaan-perasaan gitu ya. Menggambarkan perasaan begitulah ya. Yang ingin dituangkan begitu. Yang ingin dituangkan. Yang ingin dituangkan ke dalam puisi begitu ya. Nah, yang keempat itu setelah memilih kata-katanya, maka sekarang kata-kata itu dimasukkan ke dalam larik-larik puisi. Kata-kata tersebut, kata-kata yang sudah dituangkan itu tadi dalam bentuk kata-kata, maka kata-katanya jadikan sebuah larik puisi. Larik itu baris ya, sama dengan pantun. Yang terakhir sekarang adalah menggunakan kata-kata konotasi. Nah, ya irama juga di dalamnya nanti bakalan masuk yang sebutannya konotasi. Konotasi ini kan luas, bisa masuk irama, bisa masuk majas begitu ya. Konotasi itu secara umum. Ya, benar.
Tapi ini yang lebih luasnya agar nanti bisa mencakup semua bagian. Kalau irama itu adalah bagian dari konotasi, majas juga bagiannya juga, begitu ya. Nah, ini adalah 5 bagian yang harus ditaati dalam penulisan puisi. Sekarang ada unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya apa saja yang kemarin kita pelajari? Majas, irama atau rima. Terus makna kok kata berlambang, pengimajian. Udah 4 aja, 5 enggak? Mana satu lagi? Oh iya, makna konotasi. Makna konotasi ini sebenarnya lebih umum deh ya, bisa masuk kata berlambang, pengimajian, irama atau rima, bisa juga ke majas. Lebih umum dia, lebih umum penggunaannya. Nah, ini adalah unsur-unsur puisi. Nah, ini nanti yang kalian analisis begitu. Yang ini yang kalian analisis. Contohnya begitu ya. Contoh membuat puisi, contoh praktiknya begini. Pertama-tama kalian buat puisinya dulu. Ya. Buat puisinya. Puisinya apa ya? Tentang misalnya begini. Aku ingin berbicara. Berbicara. Pada malam yang hening. Di balik tidurnya orang-orang. Aku ingin berbicara pada malam yang hening, di balik tidurnya orang-orang, tentang ketidakadilan. Aku ingin berbicara pada waktu yang basah, ketika hujan pagi ini. Tentang kedustaan. Oh, kayaknya kurang ya. Ini kita pindah biar cocok. Nah, perihal harapan yang dinodai pun aku ingin berbicara. Selesai. Udah, gak usah banyak-banyak. Nah, judulnya anak tidak tahu. Nah, dalam proses pembuatan puisi, antum buat saja dulu puisinya. Setelah itu judulnya yang terakhir nyusul, gitu ya. Judulnya nyusul. Misalnya begini, aku ingin berbicara pada malam yang hening di balik tidurnya orang-orang tentang kedustaan. Kira-kira kalau antum berbicara pada malam yang hening, berbicara sama siapa? Ketika orang-orang sedang tidur, gitu. Bisa jadi berdoa, bisa jadi sedang tahajud, begitu ya. Tentang apa? Tentang kedustaan. Kedustaan apa? Mungkin kedustaan duniawi, begitu ya. Misalnya, jadi harus ada amanat di dalamnya ya. Itu amanat.
Kemudian aku ingin berbicara pada waktu yang basah, ketika hujan pagi ini. Tadi malam ana udah bicara gitu ya, waktu malam gitu ya. Kemudian waktu pagi tadi juga pengen bicara gitu. Nah, pengen bicara, pas kebetulan misalnya pagi tadi hujan gitu. Pada hujan pagi ini tentang apa? Tentang ketidakadilan. Seperti kritik terhadap kehidupan kita ya, yang penuh dengan ketidakadilan kan gitu misalnya. Terus perihal harapan yang dinodai, harapan-harapan yang kita punyai karena adanya ketidakadilan dan kedustaan, harapan-harapan itu ternoda gitu. Dan itu pun aku ingin berbicara begitu. Jadi itu amanat dari puisinya. Misal, ini kan jadi contohnya saja. Sekarang yang paling perlu, sekarang kita masukkan ini di bawah. Kita pindahkan ini ke bawah. Judul belum dibuat gitu ya. Jadi judulnya belum dibuat. Nggak usah kita pikirkan judulnya. Nanti antum yang pikirkan waktu buat sendiri. Kalau ini nggak usah kita pikirkan dulu judulnya. Karena mikirkan judul lebih sulit dibandingkan nulis puisinya. Nggak percaya? Nggak percaya? Orang buat novel itu dibuat dulu novelnya. Judulnya nanti terakhir. Bisa jadi mikirkan judul 1 sampai 2 bulan. Iya, karena fungsi judul agar ketika orang melihatnya saja langsung tertarik. Kalau nggak laku novel itu. Antum beli novel tergantung judul apa tergantung isi? Judul dulu, baru isi. Oh judulnya bagus nih misalnya. Orang yang mau menikah belinya apa? Mahkota pengantin. Kan gitu misalnya. Kan ceritakan judul misalnya kan gitu kan. Orang mau belajar fikih ya bahasnya tentang fikih gitu. Judul dulu paling utama. Judul dulu paling utama ketika mau beli begitu. Makanya mikirkan judul itu biar menjual itu bakalan butuh waktu yang lama dibandingkan menulis novelnya, menulis puisinya, menulis cerpennya. Tayyib, sekarang kita masukkan unsur-unsur di bawah. Jadi ini praktiknya begini ya, setelah antum buat puisi gitu ya. Setelah antum buat puisinya ini, maka selanjutnya antum telaah unsur-unsur puisinya. Yang pertama majas. Majas ini yang digunakan majas apa? Yang ada di puisi ini. Yang pertama majas. Majas, kita lihat majasnya. Yang pertama paralelisme. Ana sengaja buatnya biar enak, buatnya seperti ini biar enak masuk ke contoh. Majas paralelisme. Mana majas paralelisme? Ini dia. Aku ingin berbicara ya, pada gitu ya, tentang ketidakadilan, tentang kedustaan, ada tentangnya. Ya. Jadi inilah dia paralelismenya. Paham ya? Tinggal ini di copy saja. Tinggal ditulis ulang saja di sini paralelismenya, contohnya. Aku ingin berbicara terus tentang ya, kata tentang ya, kata tentang. Satu aja lah, aku ingin berbicara. Jadi yang sama itu aku ingin berbicara. Selesai, ini paralelisme. Kemudian masuk kemarin ada bahasan yang lainnya. Apa itu? Personifikasi. Personifikasinya mana? Ini. Aku ingin berbicara pada malam yang hening dan aku ingin berbicara pada waktu yang basah. Masa antum mau bicara sama malam? Kan seolah-olah si waktu dan si malam ini benda hidup begitu ya. Nah, itulah dia personifikasi. Aku ingin berbicara pada malam yang hening, aku ingin berbicara pada waktu yang basah gitu. Baik, selanjutnya irama. Iramanya mana? Irama atau rimanya? Ada tidak? Ini kok enggak geser? Loh. Loh. Kayak mana ini? Oh gini. Enggak. Nah, ya.
Nah, nah sekarang manakah dia rima atau iramanya? Rima bisa antum ambil dari ujung akhiran atau bisa juga dari awalan. Nah, kata aku ini bisa jadi rima atau juga sekaligus sebagai irama dan juga sebagai paralelisme. Bisa juga yang akhirannya. Akhirannya misalnya AB. Kalau di sini kan nggak bisa jadi akhiran yang baik ya. Akhirannya Anda tidak jadikan contoh yang baik nih akhirannya. Tapi akhiran itu kan yang terikat baru harus AB begitu. Kalau di puisi bebas tidak terikat oleh irama dan rima. Yang penting iramanya tadi kira-kira enak dibacanya, tahu kita iramanya bagaimana gitu ya. Kan nggak mungkin aku kalau sampai waktuku ya, sesuaikan ketika membaca puisi yang ini gitu. Nah, paham ya dengan irama dan rima ya? Rima berarti yang AB, kalau irama dalam proses berpuisinya. Nanti ini tinggal di copy saja, tinggal diambil saja, mudah. Kemudian makna konotasi berarti makna yang kias. Makna kiasnya mana? Makna kias di balik tidurnya orang-orang, iya. Makna kias yang lainnya tentang kedustaan pada waktu yang basah, iya. Banyak kalau makna kias ini tentang ketidakadilan yang macam apa kan gitu. Jadi makna kias dia kan, harapan yang dinodai, ya boleh juga, boleh. Tapi sebenarnya makna kiasannya tadi tidak terlalu kias ya, kok tentang ketidakadilan, tentang kedustaan dan perihal harapan yang dinodai. Yang lebih kias itu adalah pada waktu yang basah dan juga di balik tidurnya orang-orang. Di balik tidurnya orang-orang tidak terlalu kias. Yang paling kias pada waktu yang basah ini. Jadi contoh paling kias ya. Sebenarnya rata-rata kias, tapi yang paling kias di antara yang kias adalah pada waktu yang basah itu tadi. Nah, pada waktu yang basah. Nah, sekarang yang selanjutnya apa? Kata berlambang. Kata berlambang itu kayak apa? Kata berlambang berarti yang ada perlambangannya. Coba contohnya ada tidak? Contohnya apa? Dilihat. Yang punya maksud tertentu itu lambang. Misalnya gambar, tanda, banyak ya kalau kata berlambang ini ya. Berbicara, malam, hening. Kata berlambang itu adalah kata simbol yang menunjukkan gambar, tanda ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu, yang dia punya maksud tertentu. Kayak misalnya kayak misalnya ini, dia punya maksud tertentu, ya kayak akar gitu. Akar itu maksudnya apa begitu. Kayak misalnya Pancasila itu kan ada gambar bintang. Gambar bintang maksudnya apa? Ketuhanan yang Maha Esa gitu kan. Nah, itu kata berlambang. Ya. Pada malam yang hening, ya kan melambangkan apa ini? Misalnya ketika itu pada malam ini di balik tidurnya orang-orang, berarti menggambarkan tentang rekam. Jadi menggambarkan tentang apa? Menggambarkan misalnya sedang sholat tahajud dan lain sebagainya, berdoa, kan menggambarkan itu ya, melambangkan itu ya. Sampai di sini paham ya dengan makna berlambang ya? Kata berlambang. Pada waktu yang basah ketika hujan di pagi ini, pada waktu yang basah kira-kira bagaimana?
Mungkin dingin, ya kan, melambangkan dingin. Pada malam yang hening melambangkan jam berapa? Jam 2 mungkin ketika orang sudah tidur, begitu ya. Di balik tidurnya orang-orang berarti dia sedang ngapain? Mungkin berdoa, tahajud dan lain sebagainya. Nah, itu kata berlambang atau makna berlambang. Kemudian yang terakhir adalah pengimajian. Pengimajian itu adalah kata-kata yang menimbulkan hayalan atau imajinasi. Nah, yang menimbulkan hayalan dan imajinasi. Jadi ketika ana bilang pada malam yang hening di balik tidurnya orang-orang, maka imajinasi antum apa? Sholat tahajud nih misalnya gitu. Berarti antum tinggal buat imajinasi antum apa. Misalnya ana buat begini ya, pengimajian. Pengimajian pada malam yang hening di balik tidurnya orang-orang. Maksudnya apa? Yang terpikir di kepala antum ketika membaca itu. Misalnya tahajud lah gitu. Ya. Kemudian tentang kedustaan misalnya, anak tulis pengimajian tentang kedustaan. Apa tentang kedustaan ini? Tentang kedustaan apa yang terpikirkan di kepala kalian misalnya gitu. Yang menimbulkan imajinasi di kepala kalian. Oh, banyak orang berdusta di dunia ini. Misalnya begitu. Atau mungkin anak ambil lagi tentang ketidakadilan. Anak copy lagi dia, pindah kemari. Ini pengimajian ya, yang kelima. Tentang ketidakadilan berarti apa? Misalnya antum berpikir di kepala antum keadilan susah untuk didapat. Keadilan di dunia sudah tidak ada misalnya. Sudah tidak ada, tidak ditemukan, tidak ada gitu ya. Misalnya, nah inilah dia pengimajian. Sampai di sini dipahami atau ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada? Ya bisa. Ini kan lebih kepada perasaan. Kalau yang kita mendengarnya ada 5 bagian. 5 bagian. Mendengar, melihat, merasakan, terus apa lagi? Ada 5 bagian, 5 indera yang kita punya. Melihat, mendengar, mencium bau misalnya. Kalau ini kan berarti lebih kepada yang kita lihat melalui rasa begitu, rasa. Kalau misalnya kita ambil yang kita langsung lihat atau kita dengar pada malam yang hening, nih pada malam yang hening kita ambil, berarti melibatkan indera, melibatkan indera pendengaran, begitu, melibatkan indera pendengaran. Terus aku ingin berbicara tidak melibatkan. Pada waktu yang basah ketika hujan pagi ini melibatkan indera apa? Pada waktu yang basah ketika hujan pagi ini bisa indera penglihatan, bisa indera peraba gitu. Kita tahu hujan, kita tahu basah gitu, dingin dan lain sebagainya. Maka indera peraba atau indera penglihatan. Nah, ada juga yang ini audio yang hening ya. Dah sampai sini paham? Nah, pengimajian. Iya. Enggak sesuai dengan apa yang dirasakan, dilihat, didengar gitu. Sama yang baca. Kalau yang buat siapa yang mau ditanyain? Kan antum yang baca. Auditif boleh, auditif. Bisa. Suara klakson-klakson di kota, riuh orang-orang di keramaian misalnya, kan auditif gitu. Ada yang ditanyakan?
Iya, betul. Jadi antum buat puisinya, tinggal unsurnya 5 ini selesai, dikumpulkan. Ujian, du, iya dua bagian ini. Jadi buat puisi terus 5 unsurnya ini, 5 unsurnya juga dibuat. Iya, 5 unsurnya ditulis. Nah, 5 unsurnya ditulis berdasarkan yang puisi antum buat gitu. Jadi antum buat puisinya harus dicocok-cocokin, harus dipas-pasin gitu ya. Kalau anak kan anak paskan dengan paralelisme, personifikasi biar masuk dia ya. Nah. Paham? Yang perlu dipahami yang berikutnya adalah antum tidak boleh copy puisi dari internet. Nanti puisinya anak cek jadi antum kalau bisa buatnya di Microsoft Office Word. Kalau enggak ya ditulis tangan juga boleh. Ya. Jadi nanti anak cek puisinya nanti batas pengumpulan. Jadi jangan lihat di internet. Nanti anak cek di aplikasi plagiasi. Nanti kalau misalnya antum memang terbukti lihat di internet, maka waktu anak cek itu puisinya warnanya merah, bahwasanya itu bukan karya antum, karyanya orang lain gitu. Ya. Paham ya? Nah batas ada bebas berapa baris. Mau 100 baris juga nggak apa-apa. Batas pengumpulan adalah hari Sabtu pukul 18 WIB maksimal. Nggak bisa. Kalau misalnya pokoknya kalau ngerjain Microsoft Word berarti filenya yang dikumpulkan. Tapi kalau ngerjainnya di tulis tangan baru dipoto. Ya ditulis tangan kalau nggak ada duit. Harus dikirim filenya, bukan print. Kalau misalnya kerjain di komputer, maka filenya yang harus dikirim. Filenya yang harus dikirim. Tapi kalau misalnya ngerjainnya ditulis tangan, maka dipoto. Ya, kalau misalnya ngerjainnya pakai komputer, anak tidak terima di print. Harus file. Ya. Sampai di sini paham ya? Iya, ditulis di tangan kayak di buku tugas gitu, terus dipoto dikirimkan ke anak. HPS boleh, yang penting ditulis tangan, jangan di print. Iya, WA anak ya Jikra ya. Iya. 0822 7527 0012 dikirim ke situ. Jangan yang 0852 nanti nggak terbaca-baca sama anak. Yang 0822. Thayyib. Pembelajaran kita hari ini berakhir. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Ana akhiri dengan lafaz hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.